Selamat datang di perkuliahan Ilmu Ternak Potong, Kerja, dan Kesayangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bangsa-bangsa ternak sapi dan kerbau. Terdapat beberapa istilah dalam dunia ilmu dan industri peternakan, di antaranya weaning merupakan istilah untuk penyapihan. Weaner merupakan istilah untuk ternak lepas sapi. Yearling merupakan istilah untuk ternak yang berumur sekitar 1 tahun. Stag merupakan istilah untuk ternak jantan yang dikastrasi setelah pubertas. Istilah lainnya dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Beberapa istilah dalam bangsa sapi dan kerbau yang perlu kita ketahui di antaranya, cattle merupakan istilah untuk sapi. Buffalo merupakan istilah untuk kerbau. Ox merupakan istilah untuk bos, khususnya sapi jantan. Calf merupakan istilah untuk anak sapi atau kerbau. Heifer calf merupakan istilah untuk sapi betina yang berumur kurang dari 1 tahun. Istilah lainnya dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Berdasarkan asal-usulnya, sapi dan kerbau berasal dari Homo Codontidae yang dijumpai pada babak Paleosen. Jenis-jenis primitif sapi dan kerbau diketahui ditemukan di India. Perpisahan antara sapi dengan kerbau air diperkirakan telah terjadi sekitar 4 hingga 6 juta tahun yang lalu. Selain itu, dapat diketahui bahwa beberapa parameter yang menunjukkan bahwa sapi dengan kerbau memiliki beberapa perbedaan. Perbedaan tersebut diantaranya adalah kromosom sapi berjumlah 60, sedangkan kromosom kerbau berbeda-beda, seperti kerbau rawa yang memiliki jumlah kromosom 48. Kerbau sungai memiliki jumlah kromosom 50. Kerbau tamarau memiliki jumlah kromosom 46, dan kerbau anoa gunung memiliki jumlah kromosom 45. Sapi memiliki rambut yang lebat, sedangkan kerbau memiliki rambut yang jarang. Kelenjar keringat pada sapi banyak, sedangkan kelenjar keringat pada kerbau sedikit. Sapi memiliki ketahanan terhadap panas yang baik, sedangkan kerbau kurang memiliki ketahanan terhadap panas. Sapi tidak memiliki ketahanan terhadap air, sedangkan kerbau memiliki ketahanan terhadap air yang baik. Taksonomi sapi dan kerbau. Taksonomi sapi dan kerbau dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Materi selanjutnya adalah pengenalan tentang bangsa sapi. Tidak banyak yang mengetahui bahwa pada silsilahnya, sapi domestik yang ada saat ini merupakan keturunan dari Auroch atau Bos Primigenius dan Banteng. Diperkirakan mereka berpisah pada kira-kira 3-5 juta tahun yang lalu. Selain itu, diketahui bahwa keturunan dari Auroch menurunkan beberapa sapi seperti sapi Taurus, sapi Zebu, dan sapi Afrika. Kelompok sapi Eropa atau Taurus memiliki beberapa ciri, diantaranya tidak berpunuk. Pada sapi jantan yang sudah dewasa dan gemuk akan terjadi penimbunan lemak di atas lehernya. Kuku, moncong, dan tanduk berwarna putih, kecuali yang rambutnya berwarna hitam. Jantan dan betina mempunyai tanduk yang panjang, meskipun ada juga yang dugul atau tidak bertanduk. Profil mukanya datar. Gelambir dan daun telinga sapi ini cenderung lebih kecil dibanding zebu. Kulit kencang dan berkembang dengan baik di negara-negara subtropis. Kelompok sapi India atau zebu memiliki beberapa ciri. Di antaranya mempunyai punuk atau kelesa, kuku, moncong, dan tanduk berwarna hitam dengan tanduk yang jantan kurang berkembang dan tanduk yang betina lebih panjang. Profil mukanya cembung, khususnya pada yang jantan. Sapi India memiliki kulit longgar, gelambir lebar, dan daun telinga lebar, sehingga permukaan tubuhnya lebih luas.
Sapi India mempunyai kelenjar keringat yang lebih banyak dan ketahanan terhadap lingkungan yang panas dan lembab dibandingkan sapi Taurus. Sapi India berkembang dengan baik di negara-negara tropis. Banteng atau Bos javanicus adalah sapi liar yang tersebar di Asia Tenggara dari Indonesia, Burma, sampai Manipur. Beberapa jenis nama dan penyebaran banteng di Asia Tenggara, di antaranya Banteng Jawa, Banteng Burma atau Indochina, Banteng Borneo atau Kalimantan, dan Banteng Kamboja. Diketahui bahwa ciri-ciri dari Banteng Jawa adalah warna merah kecoklatan. Pada yang jantan setelah berumur 1,5 tahun, warnanya berubah menjadi hitam, dan setelah umur 3 tahun, seluruh warna merah kecoklatan telah berubah sempurna menjadi hitam legam. Ada warna putih pada sekitar bibir, pantat, dan keempat kaki bagian bawah dengan batas yang jelas. Ada warna hitam atau garis belut pada bagian punggung dari bahu sampai pangkal ekor. Kepala pendek dengan dahi lebar, tanduk mengarah keluar ke belakang kemudian ke atas. Pada yang jantan terdapat bungkul atau penebalan kulit di antara dua tanduk. Tanduk betina lebih kecil, telinga berukuran sedang dan tegak. Tidak berponok, punggung lurus, leher dan dada kompak, dada dalam dan berat badan condong ke depan, badan lebar, kaki pendek dan kuat mirip kerbau. Teracak kuat dan tinggi mencapai 1,8 meter dengan rata-rata jantan 1,6 meter dan betina 1,4 meter. Berat badan mencapai 900 kg dengan rata-rata jantan 635 kg dan betina 400 kg. Saat ini banteng liar di Jawa diperkirakan 500 ekor atau hampir punah. Banteng liar ada di Taman Nasional Ujung Kulon dan Baluran, Meru Betiri dan Alas Purwo, Taman Nasional Pangandaran, Cikepuh, Bojonglarang Jayanti, Lewung Sancang, Cipamak, dan Cikamarang. Saat ini banteng ditemukan terutama di lowland area dengan kisaran suhu 23-31 derajat Celcius. Banteng hidup dalam kelompok terdiri atas 10-30 ekor betina tua dan muda. Banteng jantan lebih suka hidup menyendiri. Di Pulau Bali, banteng dijinakkan dan diternakan secara murni sehingga terbentuk sapi Bali sejak sebelum 2500 sebelum Masehi. Perbedaan banteng dan sapi Bali terletak pada ukuran tubuh dan beberapa sifat behavioralnya. Ciri-ciri fisik sama dengan banteng, yaitu pada jantan kastrasi, warna merah kecoklatan tetap tidak berubah menjadi hitam setelah dewasa. Tinggi badannya 130 cm dengan berat badan mencapai 300-400 kg. Keunggulan yang dimiliki adalah presentase karkas dan fertilitas yang tinggi. Kelemahan yang dimiliki diantaranya ukuran tubuh relatif kecil, rentan pada malignan catarrhal fever jika berdekatan dengan domba atau vektor. Penyakit lainnya pada sapi Bali yang rentan adalah jembran. Penyebaran sapi Bali terdapat di Pulau Bali dan wilayah Indonesia bagian timur. Persilangan banteng pada sebelum tahun 1800-an dengan dibuktikan telah banyak bibit sapi dari Asia Selatan yang didatangkan ke Pulau Jawa. Bibit sapi ini digunakan untuk meningkatkan kualitas genetik sapi yang ada dan memenuhi kebutuhan tenaga ternak untuk melayani sistem pengangkutan terutama di perkebunan tebu. Ras ini telah bersaing dengan sapi keturunan banteng sehingga dihasilkan sapi ras Madura, Jawa, dan Sumatera. Sapi Madura. Sapi Madura adalah persilangan antara banteng dengan sapi-sapi Asia sebelum tahun 1800-an dan kemudian dimurnikan di Pulau Madura. Ciri-ciri dari sapi Madura dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Sapi Jawa. Sapi Jawa adalah persilangan antara banteng dengan sapi-sapi Asia sebelum tahun 1800-an. Ciri-ciri dari sapi Jawa dapat kita lihat dalam gambar berikut ini.
Sapi Sumatera. Sapi Sumatera adalah persilangan antara banteng dengan sapi-sapi Asia sebelum tahun 1800-an. Ciri-ciri dari sapi Sumatera dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Sapi Haryana atau Hisar. Sapi Haryana atau Hisar terdapat di Pulau Sumbawa, Nusa Tenggara Barat. Sapi Haryana memiliki populasi sekitar 1000 ekor. Ciri-ciri dari sapi Haryana dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Sapi Ongol. Sapi Ongol berasal dari Taluk Ongol, Prakasam, Andhra Pradesh, India. Sapi Ongol sering disamakan dengan sapi Nelor karena Taluk Ongol tadinya termasuk distrik Nelor sebelum masuk distrik Guntur dan akhirnya masuk distrik Prakasam. Ongol merupakan dasar pembentukan dari sapi Nelor. Ciri-ciri dari sapi Ongol dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Upaya memperbaiki performance sapi lokal untuk tujuan sebagai ternak kerja dilakukan pada awal abad ke-19. Pemerintah Belanda memasukkan breed sapi Zebu atau Bos Indicus, terutama sapi Ongol, untuk disilangkan dengan sapi lokal Madura, Jawa, dan Sumatera. Sejak tahun 1914, Ongol dibiarkan secara murni di Pulau Sumba. Kemudian disebut Sumba Ongol atau SO untuk memenuhi kebutuhan pejantan Ongol di Pulau Jawa. Di Sumba, sapi dikembangkan dengan sistem gaduh yang disebut kontrak Sumba. Sesudah tahun 1920, pemerintah tidak lagi mendatangkan sapi dari India karena Sumba sudah dapat mensuplai pejantan Ongol murni, sehingga usaha membiarkan ternak sapi di Jawa tidak bergantung suplai dari luar. Sapi peranakan Ongol. Sapi peranakan Ongol merupakan persilangan antara sapi Jawa dengan Ongol yang terjadi secara terus-menerus sejak awal abad ke-19, sehingga prosentase darah Jawa semakin mengecil dan darah Ongol membesar. Ciri-ciri dari sapi Ongol dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Sapi Brahman. Sapi Brahman dikembangkan di daerah Gulf di Amerika Serikat bagian barat daya. Sapi Brahman dikembangkan antara tahun 1854 sampai tahun 1926. Ciri-ciri dari sapi Brahman dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Sapi Santa Gertrudis. Berikut adalah gambar dari sapi Santa Gertrudis. Sapi Hereford. Sapi Hereford berasal dari Hereford, Inggris. Berikut merupakan gambar dari sapi Hereford. Sapi Shorthorn. Sapi Shorthorn berasal dari Hereford, Inggris. Pada tahun 1906, pemerintah mengimpor 10 pejantan Australia yang terdiri atas 5 Hereford dan 5 Shorthorn. Berikut merupakan gambar dari sapi Shorthorn. Sapi Simmental. Sapi Simmental berasal dari lembah Sungai Sime atau Swiss bagian barat. Sapi Simmental memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sapi Simpo. Sapi Simpo merupakan sapi persilangan antara betina PO dan pejantan Simmental. Berikut merupakan gambar dari sapi Simpo. Sapi Limousin. Sapi Limousin berasal dari Limousin dan Marseille atau Prancis bagian selatan tengah. Sapi Limousin memiliki ciri-ciri sebagai berikut. Sapi Limpo. Sapi Limpo merupakan persilangan antara betina PO dengan pejantan Limousin. Berikut merupakan gambar dari sapi Limpo. Sapi Angus. Sapi Angus berasal dari Aberdeen, Banff, Kincardine, dan Angus atau Skotlandia bagian timur laut. Berikut merupakan gambar dari sapi Angus. Sapi Karolis. Sapi Karolis berasal dari Karolis dan Neighboring-Nièvre atau Prancis bagian barat tengah hingga tenggara. Berikut merupakan gambar dari sapi Karolis. Sapi Brangus. Sapi Brangus merupakan persilangan dari sapi Brahman dan sapi Angus. Berikut merupakan gambar dari sapi Brangus. Sapi Simbrah. Sapi Simbrah merupakan persilangan dari sapi Simmental dan sapi Brahman.
Berikut merupakan gambar dari sapi simbrah. Sapi brangbal. Sapi brangbal merupakan persilangan dari sapi brangus dan sapi Bali. Berikut merupakan gambar dari sapi brangbal. Sejak tahun 1990-an, mulai berdiri perusahaan penggemukan sapi atau feedlot yang menggunakan bakalan BX dan ACC dari Australia. Sapi BX atau Brahman Cross merupakan persilangan antara Australian Brahman dengan Hereford Shorthorn. Sapi ACC atau Australian Commercial Cattle merupakan perkembangan dari BX yang sudah tidak lagi diketahui komposisi darahnya. Perusahaan membeli feeder cattle dari Australia dan digemukkan selama sekitar 3 bulan, kemudian dipotong. Umumnya perusahaan membeli jantan atau betina kastrasi, tetapi kadang-kadang terikut induk bunting. Induk bunting dipelihara hingga beranak kemudian masuk program penggemukan. Saat ini mulai dilakukan breeding antara sapi BX dan ACC. Sapi Belgian Blue. Sapi Belgian Blue dikembangkan di Belgia. Pada akhir abad ke-19, marak sapi perah lokal Belgia yang disilangkan dengan sapi Shorthorn. Awal abad ke-20, persilangan ini dihentikan dan dilakukan seleksi difokuskan pada produksi susu. Tahun 1950 sampai 1970, produksi daging dirasa lebih penting dibandingkan produksi susu. Ditambah, minat petani yang menyukai pertumbuhan otot ekstrim yang muncul. Pada tahun 1974, dibuatlah kebijakan berupa pemisahan bangsa dengan menyebut Belgian Blue atau BB sebagai bangsa sapi penghasil daging dan Dual Purpose Belgian Blue atau DP BBB sebagai penghasil daging dan susu. Kedua bangsa sapi tersebut menerapkan prinsip seleksi yang berbeda sesuai dengan fungsinya. Materi selanjutnya adalah pengenalan tentang bangsa kerbau. Secara umum, kerbau Asia terbagi menjadi Bubulus arni atau kerbau liar India yang menurunkan kerbau air atau Bubulus bubalis dan kerbau lumpur atau rawa atau Bubulus carabanensis. Berikut merupakan perbedaan antara kerbau sungai dan kerbau lumpur. Kerbau sungai memiliki subspesies Bubulus bubalis fluviatilin, sedangkan kerbau lumpur memiliki subspesies Bubulus bubalis limneticus. Fungsi utama dari kerbau sungai merupakan ternak perah, sedangkan fungsi utama dari kerbau lumpur merupakan ternak kerja dan potong. Kerbau sungai memiliki kromosom 2N yang berjumlah 50, sedangkan kerbau lumpur memiliki kromosom 2N dengan jumlah 48. Perbedaan antara kerbau sungai dan kerbau lumpur lainnya dapat kita lihat dalam gambar berikut ini. Kerbau di Indonesia sebagian besar terdiri dari kerbau lumpur. Populasi kerbau di Indonesia kurang lebih 2,5 juta ekor. Daerah potensial untuk pengembangan kerbau antara lain adalah Nangro Aceh Darussalam, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Sulawesi Selatan, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Selatan, dan Kalimantan Timur. Peranan kerbau diantaranya adalah sebagai tenaga kerja serta penghasil daging. Selain itu, di beberapa lokasi Indonesia masih menjadi bagian kehidupan sosial budaya atau adat istiadat. Misalnya, upacara adat, ornamen rumah, bentuk rumah, nama, dan istilah. Kerbau mempunyai kelebihan diantaranya mempunyai teracak yang lebar, sehingga kerbau mampu mengolah lahan basah dan berlumpur dalam. Kerbau juga mampu mencerna serat dengan baik. Kerbau memiliki kekurangan diantaranya penyebaran yang terbatas karena kerbau senang berkubang. Kerbau cenderung kurang tahan terhadap sengatan matahari. Persentase karkas dari kerbau relatif rendah. Kerbau lambat dewasa. Masa bunting dari kerbau relatif lama yaitu lebih dari 300 hari.
Kerbau juga memiliki angka reproduksi yang rendah dengan interval beranak selama 2 tahun. Kerbau Jawa. Berikut merupakan ciri dari kerbau Jawa. Kerbau Simelu. Berikut merupakan ciri dari kerbau Simelu. Kerbau Pampangan. Berikut merupakan ciri dari kerbau Pampangan. Kerbau Kalimantan Timur. Berikut merupakan ciri dari kerbau Kalimantan Timur. Kerbau Kalimantan Selatan. Berikut merupakan ciri dari kerbau Kalimantan Selatan. Kerbau Moa. Berikut merupakan ciri dari kerbau Moa. Kerbau Sumbawa. Berikut merupakan ciri dari kerbau Sumbawa. Kerbau Sumba. Berikut merupakan ciri dari kerbau Sumba. Kerbau Murah. Berikut merupakan ciri dari kerbau murah. Kerbau Toraya atau Toraja. Berikut merupakan ciri dari kerbau Toraya. Jenis kerbau Toraya akan mempengaruhi harga dari kerbau tersebut. Harga kerbau ditentukan berdasarkan jenis dan prestasi di arena aduan. Jenis kerbau dinamai berdasarkan warna kulit dan bentuk tanduknya. Berikut merupakan jenis kerbau berdasarkan warna kulitnya. Selain ditentukan berdasarkan warna kulit, jenis kerbau Toraya juga ditentukan berdasarkan bentuk tanduk. Berikut merupakan jenis kerbau Toraya berdasarkan Terima kasih telah mengikuti video penjelasan materi pada kesempatan kali ini. Semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat dan sampai jumpa.